Selamat datang di kanal Harta Alam yang Terlupakan. Tahukah Anda, saat rantai pasokan terganggu, toko-toko kosong, atau harga bahan pangan menjadi sangat mahal, maka satu-satunya orang yang masih bisa menikmati makanan yang layak adalah mereka yang sudah menanam jenis tanaman yang tepat sejak 6 bulan lalu. Bukan tanaman yang paling indah, juga bukan yang paling langka, melainkan 8 jenis tanaman ini yang tumbuh cepat, bisa disimpan lama, dan sangat kaya akan energi untuk tubuh. Yang paling penting, tanaman ini menghasilkan benih yang bisa Anda tanam ulang dari musim ke musim tanpa harus membeli apapun lagi. Jika Anda sedang menonton video ini, berarti Anda sudah merasakan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi. Jadi, tekan tombol langganan sekarang juga. Karena saat orang lain baru mulai menyadari, perusahaan benih sudah kehabisan stok, dan Anda harus memulai semuanya dari awal. Sementara itu, tetangga Anda sudah memanen musim ketiga dari benih yang mereka simpan sejak musim lalu. 8 tanaman ini telah dipilih dengan sangat hati-hati, cocok untuk zona tanam 4 dan 5 yang mencakup hampir seluruh wilayah utara Indonesia. Mereka dipilih karena memenuhi semua kriteria dasar untuk bertahan hidup. Mudah ditanam, tinggi kalori, tidak memerlukan listrik untuk penyimpanan, dan bisa beregenerasi sendiri. Sekarang, mari kita mulai. Inilah daftar 8 tanaman yang sebaiknya Anda tanam sebelum semuanya terlambat. Nomor 8, zukini sayuran yang tidak pernah menyerah. Zukini bukan hanya sekadar tanaman kebun biasa. Ia adalah sumber makanan bertahan hidup yang menyamar dalam bentuk sayuran yang akrab. Satu pohon dapat menghasilkan antara 13 hingga 22 kg dalam satu musim. Tumbuhnya sangat cepat, sampai-sampai masalahnya bukan soal cukup atau tidak, tapi justru soal bagaimana mengelola kelebihan hasil panennya, dan itulah yang kamu butuhkan saat bahan makanan mulai langka. Ada satu cara menanam yang jarang diketahui oleh pemula. Buatlah gundukan tanah setinggi sekitar 30 cm dan lebar 1 meter, lalu tanam benih zukini di bagian atasnya. Mengapa demikian? Karena akar zukini tidak tahan kelembaban berlebih. Gundukan ini membantu air mengalir menjauh dari batang, sehingga mencegah pembusukan dan penyakit. Hanya dengan trik sederhana ini, peluang sukses panenmu bisa meningkat 2 kali lipat. Apa kesalahan paling umum? Banyak orang memanen zukini terlalu cepat. Zukini kecil yang dijual di supermarket atau yang sering terlihat di kebun sebenarnya masih sangat muda. Jika kamu ingin mengambil biji dan menyimpannya untuk jangka panjang, biarkan buahnya tumbuh besar sebesar lengan orang dewasa atau bahkan lebih. Fakta menarik, zukini yang dibiarkan matang sempurna tidak akan menjadi keras atau berserat seperti yang sering dikira. Daging buahnya tetap lembut dan lezat, tapi yang terpenting di ukuran inilah biji di dalamnya sudah berkembang sepenuhnya dan sangat mudah untuk diambil. Zukini juga bisa disimpan selama 5-6 bulan tanpa lemari pendingin. Cukup simpan utuh di tempat yang sejuk dan kering. Saat ingin digunakan, cukup dibelah, ambil bijinya, cuci bersih, lalu keringkan di atas tisu selama sekitar 1 minggu. Setelah itu, simpan dalam amplop kertas atau toples kaca. Biji ini bisa bertahan hingga 6 tahun, dan masih ada kelebihan lain yang sering dilewatkan. Biji zukini yang kamu simpan bisa dipanggang dengan sedikit minyak dan garam menjadi camilan bergizi tinggi, kaya magnesium, zinc, zat besi, dan lemak sehat. Sumber protein dan mineral gratis langsung dari kebun sendiri. Apa keunggulan terbesarnya? Zukini yang besar dan matang bisa disimpan pada suhu ruangan selama berbulan-bulan, dari masa panen hingga bulan Mei. Saat musim tanam berikutnya tiba, tidak butuh listrik, tidak perlu pengawet, cukup simpan 23 zukini terbesar sebagai penghasil benih. Dan kamu sudah memiliki cadangan pangan dan benih untuk musim berikutnya. Mengapa zukini masuk dalam daftar ini? Karena tanaman ini hanya butuh 60 hari untuk tumbuh, tahan banting, hasilnya melimpah, bisa disimpan tanpa listrik, dan dapat ditanam kembali tanpa biaya tambahan. Saat kamu membutuhkan kalori cepat dan jaminan benih jangka panjang, zukini adalah solusi yang tidak boleh dilewatkan. Nomor 7, spaghetti squash, tanaman yang bisa disimpan seperti bunker
Kalau zucchini adalah makanan musim panas yang tetap awet sampai musim semi, maka spaghetti squash adalah tanaman yang benar-benar dirancang untuk bertahan hidup di musim dingin. Satu pohon bisa menghasilkan 5-8 buah squash, dan setiap buah beratnya bisa mencapai 1,5 hingga 2,5 kg. Tapi ini alasan utamanya kenapa tanaman ini penting untuk bertahan hidup. Jika disimpan dengan benar di tempat sejuk, kering dan gelap, spaghetti squash bisa bertahan antara 6 hingga 8 bulan tanpa perlu pendingin, tanpa pengalengan, tanpa pengawetan khusus. Kamu panen di bulan September dan masih bisa makan makanan segar di bulan Maret. Cara menanamnya hampir sama dengan zucchini. Gunakan metode gundukan tanah untuk drainase. Tapi disinilah kebanyakan orang keliru. Mereka mengira spaghetti squash butuh lahan luas karena tanaman ini merambat. Padahal sebenarnya spaghetti squash sangat pandai memanjat dan cukup kuat. Mereka bisa naik di pagar, rambatan, bahkan rangka sederhana. Mereka mampu menopang berat badannya sendiri saat tumbuh besar. Latih tanaman untuk tumbuh vertikal, dan tiba-tiba kamu bisa menanam 8 buah squash di lahan seluas 2 kaki persegi dibandingkan area merambat 6 kaki yang biasanya dibutuhkan. Efisien banget, apalagi untuk pekarangan kecil. Bagian makanannya juga sangat praktis. Cukup belah 2, panggang, lalu keruk bagian dalamnya dengan garpu. Kamu akan mendapatkan serat panjang seperti mie yang bisa menyerap rasa bumbu dengan baik. Ini adalah makanan dasar yang bisa dipadukan dengan apa saja. Kacang, saus daging, minyak, atau bumbu apapun. Rasanya netral, dan justru karena itu, jadi fleksibel. Keunggulan berikutnya, satu spaghetti squash bisa menghasilkan begitu banyak biji, cukup untuk satu musim tanam berikutnya. Ambil bijinya, bersihkan dari daging buah, keringkan selama seminggu, lalu simpan. Biji ini bisa bertahan hingga 5 tahun dan gratis. Dan jangan buang sisanya. Biji squash yang kamu dapat bisa dipanggang dengan bumbu jadi camilan bernutrisi tinggi, kayak omega 3, magnesium, zinc, dan zat besi. Sumber vitamin alami tersembunyi di dalam makanan yang memang sudah kamu simpan. Kenapa spaghetti squash masuk daftar ini? Karena dia jadi jembatan saat makanan segar habis dan kamu mulai mengandalkan makanan kaleng. Saat itu, kamu tinggal ambil spaghetti squash dari tempat penyimpanan dan tetap bisa makan seperti baru panen. Cara tanam vertikal juga membuatnya cocok untuk lahan sempit, dan tanaman berikutnya akan menjawab masalah terbesar yang sering diremehkan. Karena sayuran memang mengenyangkan, tapi belum tentu memberi cukup kalori untuk bertahan hidup. Nomor 6, kentang raja kalori. Kentang adalah alasan mengapa banyak peradaban bisa bertahan melewati musim dingin yang keras dan membekukan. 1 pon kentang mengandung sekitar 350 kalori, cukup karbohidrat untuk menopang 1 hari penuh kerja fisik. Kentang bisa tumbuh di hampir semua jenis tanah, tahan terhadap suhu dingin, dan dapat disimpan selama berbulan-bulan di ruang yang sejuk. Inilah tanaman yang benar-benar menjaga kamu tetap hidup ketika sumber makanan lain hanya bersifat pelengkap. Masalahnya, kentang membutuhkan ruang. Lahan kentang tradisional seluas sekitar 1,2-2,4 meter biasanya hanya menghasilkan kurang lebih 18 kg kentang. Itu tidak jadi soal jika kamu punya lahan luas. Tapi jika kamu hanya memiliki halaman kecil atau tinggal di kawasan padat penduduk, kamu perlu cara yang lebih cerdas menara kentang. Begini cara membuatnya. Ambil kawat ayam sepanjang kira-kira 1,2 meter dan bentuk menjadi silinder dengan diameter sekitar 19 cm. Tancapkan ke tanah agar tidak roboh. Isi bagian bawah setebal 15 cm dengan campuran tanah dan jerami atau kompos. Tanam 4-6 bibit kentang di atas lapisan ini. Saat tanaman tumbuh dan tingginya mencapai sekitar 20 cm, tambahkan lagi lapisan tanah dan jerami setebal 15 cm menutup bagian bawah daun tapi membiarkan pucuknya tetap terlihat. Lanjutkan proses ini setiap kali tanaman tumbuh lebih tinggi
hingga menara mencapai tinggi sekitar 90 sampai 122 cm. Hasilnya sangat mengejutkan. Tergantung tinggi menara dan jenis kentang, kamu bisa memanen antara 80 hingga 150 umbi dari satu menara saja. Dan kawat ayamnya bisa dipakai ulang menara yang sama tahun demi tahun. Menyimpan bibit juga sangat mudah. Sisihkan beberapa kentang kecil dari hasil panen, simpan di tempat gelap dan sejuk. Saat musim tanam tiba, tanam kembali. Setiap mata kentang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Kenapa kentang masuk daftar ini? Karena kentang adalah matematika bertahan hidup. Jika dihitung dari kalori per meter persegi, kentang hampir selalu menang. Saat kamu butuh energi untuk bekerja, untuk menghangatkan tubuh, untuk tetap berfungsi, kamu butuh karbohidrat dan kentang menyediakannya. Tapi karbohidrat saja tidak cukup. Tubuh juga membutuhkan protein. Dan tanaman berikutnya adalah satu-satunya dalam daftar ini yang bisa memberikannya. Nomor 5, kacang protein yang tak tergantikan. Kamu memang bisa bertahan hidup hanya dengan kentang dan labu selama beberapa waktu. Tapi cepat atau lambat, tubuhmu akan mulai melemah kalau tidak mendapat cukup protein. Disinilah kacang kering jadi penyelamat. Kacang mengandung 15-20% protein berdasarkan beratnya. Bisa disimpan bertahun-tahun, dan yang paling hebat, kacang bisa tumbuh secara vertikal, artinya kamu bisa menghasilkan banyak di lahan sempit. Kuncinya, pilih jenis kacang yang memanjat, bukan kacang semak. Kacang semak memang enak untuk dikonsumsi segar, tapi jenis seperti pole beans atau runner beans bisa tumbuh naik ke pagar, teralis, atau bahkan rangka sederhana dari cabang kayu. Dengan satu teralis setinggi 1,8 meter, kamu bisa panen sampai 9 kg kacang kering dalam satu musim hanya dari lahan seluas 60 cm. Menanamnya pun mudah. Setelah musim beku terakhir, tanam benih di sepanjang dasar teralis. Mereka akan memanjat sendiri tanpa bantuan. Siram secukupnya. Panen saat polongnya kering dan rapuh, karena itu tanda biji di dalamnya sudah matang sempurna. Kupas. Simpan dalam wadah kedap udara, dan kamu sudah punya cadangan protein yang bisa tahan bertahun-tahun. Soal benih, kamu sebenarnya sudah menyimpannya, karena biji yang kamu makan adalah benih itu sendiri. Cukup sisihkan beberapa genggam dari hasil panen untuk musim tanam berikutnya. Jika disimpan di tempat sejuk dan kering, benih kacang tetap bisa tumbuh hingga 3 tahun ke depan. Kenapa kacang masuk dalam daftar ini? Karena protein bukan hal yang bisa ditawar untuk bertahan hidup. Tubuhmu membutuhkannya untuk memperbaiki jaringan, membentuk otot, dan menjaga daya tahan tubuh. Dan kamu bisa mendapatkannya tanpa berburu, tanpa ternak, tanpa peralatan apapun, hanya dengan tanah, air, dan satu teralis sederhana. Tanaman berikutnya sering diremehkan karena terlihat terlalu sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya menjadi salah satu keputusan paling cerdas yang bisa kamu buat. Nomor 4, labu musim dingin si penyelamat gizi yang sering diremehkan. Jenis labu seperti butternut atau acorn squash mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya inilah makanan bergizi tinggi yang sering baru dihargai saat pilihan pangan mulai terbatas. Labu musim dingin kaya kalori, penuh vitamin terutama vitamin A, yang sangat penting saat pola makanmu jadi serba terbatas. Dan hebatnya, buah ini bisa disimpan selama 4 hingga 6 bulan tanpa pengolahan apapun. Inilah jembatan antara hasil panen segar dan musim dingin yang paling keras. Dan yang lebih penting, labu musim dingin sangat cocok dipadukan dengan tanaman lain. Dalam daftar ini menambah warna, rasa, dan gizi. Cara menanamnya hampir sama dengan spaghetti squash. Gunakan metode gundukan untuk drainase, pastikan terkena sinar matahari penuh, dan arahkan tanaman untuk tumbuh secara vertikal. Karena seperti spaghetti squash, labu musim dingin juga pandai memanjat. Mereka akan merambat ke pagar atau teralis dan tetap kuat menopang buahnya saat matang. Tidak perlu lahan luas, cukup latih mereka tumbuh ke atas, dan kamu bisa hemat ruang untuk menanam jenis lain. Satu tanaman bisa menghasilkan 4 hingga 6 buah dengan berat masing-masing sekitar 1 hingga 2 kilogram. Setiap kilogram memberikan sekitar 440 kalori, ditambah serat, kalium,
dan berbagai vitamin yang menunjang sistem imun. Kenapa ini penting untuk bertahan hidup? Karena jika kamu banyak makan kentang dan kacang, kamu tetap butuh mikronutrien agar tubuh tidak jatuh sakit karena kekurangan gizi. Labu musim dingin mengisi celah itu. Dan yang menarik, buah ini serbaguna banget, bisa dipanggang, dihaluskan, jadikan sup, bahkan dipakai untuk membuat roti. Rasa manis alaminya juga bisa membantu meredakan keinginan makan makanan penutup tanpa perlu tambahan gula. Menyimpan benihnya, sama seperti labu lainnya, biarkan satu buah matang sempurna, ambil bijinya, cuci, keringkan, lalu simpan. Jangan buang bijinya. Setelah dikeringkan, kamu bisa panggang biji labu ini jadi camilan sehat kaya magnesium, kalium, dan lemak sehat. Dari satu buah labu musim dingin, kamu bisa dapat makanan simpanan berbulan-bulan, benih untuk musim tanam berikutnya, dan camilan tinggi protein. 3 sumber daya bertahan hidup dari satu tanaman saja. Kenapa labu musim dingin masuk dalam daftar ini? Karena ini adalah kombinasi antara kalori dan vitamin, 2 hal penting yang sering tidak muncul bersamaan dalam tanaman survival. Kebanyakan tanaman bertahan hidup hanya fokus pada karbohidrat atau protein. Labu menutup kekurangan itu sambil tetap bisa disimpan berbulan-bulan tanpa listrik dan tumbuh secara vertikal untuk menghemat ruang. Tapi tanaman berikutnya akan membawa kita ke hal yang lebih mengejutkan karena ini adalah tanaman yang dikenal semua orang. Namun hampir semua orang menanamnya dengan cara yang salah untuk bertahan hidup. Jika Anda sudah mengikuti video ini sampai di titik ini dan merasa bahwa apa yang kami bagikan meski hanya sedikit memberi manfaat bagi Anda, silakan tuliskan angka 4 atau bagikan perasaan Anda saat ini di kolom komentar. Dan jika Anda belum berlangganan saluran ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak melewatkan video-video berikutnya. Dukungan Anda adalah sumber semangat yang sangat besar bagi kami. Berkat Anda, kami bisa terus menjelajah, menjaga, dan membagikan kembali pengetahuan tanaman yang berharga harta karun yang hampir dilupakan oleh waktu. Mari kita terus berjalan bersama, pelan tapi pasti. Nomor 3, tomat tanaman kebun yang diam-diam layak jadi stok darurat. Kebanyakan orang menanam tomat untuk dimakan segar, atau sesekali dibuat sambal dan saus. Tapi kalau dilakukan dengan benar, tomat sebenarnya adalah tanaman bertahan hidup sumber kalori, gudang vitamin, dan salah satu tanaman paling mudah untuk disimpan benihnya. Kuncinya adalah memilih jenis yang tepat dan tahu cara mengolahnya. Kalau tujuannya untuk stok pangan jangka panjang, hindari tomat sayur biasa yang besar dan berair. Pilih tomat pasta seperti San Marzano atau Amish paste. Jenis ini berdaging tebal, sedikit air, dan jauh lebih cocok untuk dikeringkan, dibuat saus, atau difermentasi. Satu tanaman bisa menghasilkan antara 9 sampai 18 kg tomat dalam satu musim. Memang enak dimakan segar, tapi nilai sebenarnya justru muncul saat kamu mengolah dan menyimpannya. Dikeringkan di bawah matahari, dimasak jadi pasta, atau difermentasi, semuanya bisa memperpanjang umur simpan berbulan-bulan tanpa pendingin. Cara menanamnya cukup standar. Kamu butuh penyangga atau ajir, serta penyiraman yang stabil agar tidak pecah atau membusuk di ujung bunga. Tapi secara umum, tomat adalah tanaman yang tangguh dan murah hati. Tanam setelah musim dingin berlalu, berikan sinar matahari penuh, dan kamu akan panen selama berbulan-bulan. Hal yang membuat tomat makin menarik, menyimpan benihnya sangat mudah. Pilih tomat yang paling matang dari tanaman yang sehat. Belah, peras isinya biji dan lendir ke dalam wadah berisi sedikit air. Biarkan selama 23 hari sampai muncul lapisan jamur tipis di atasnya. Itu tandanya gel pelindung biji sudah rusak dan benih siap tumbuh. Setelah itu, cukup bilas, tiriskan, dan keringkan di atas tisu. Simpan di tempat kering. Benih tomat bisa bertahan 4-6 tahun, jadi cukup simpan sekali, kamu sudah punya stok untuk banyak musim. Kenapa tomat masuk daftar ini? Karena tomat kaya vitamin C, likopin, dan keasaman alami elemen yang penting saat pola makanmu mulai didominasi oleh karbohidrat seperti nasi dan umbi.
tomat juga satu dari sedikit tanaman yang bisa disimpan dengan banyak cara sekaligus. Dikeringkan, dimasak, dikalengkan, bahkan dibekukan. Dan menyimpan benihnya cuma butuh 5 menit dan 1 buah tomat matang. Praktis, efisien, dan sangat penting saat kamu sedang membangun ketahanan pangan mandiri. Tapi tanaman berikutnya mungkin akan bikin kamu berpikir 2 kali. Karena meskipun sering dipandang sebelah mata, jika diabaikan, kamu bisa kehilangan salah satu sumber pangan paling tahan banting di dunia. Nomor 2, bunga matahari bukan hiasan, tapi lumbung kalori dan protein. Sebagian besar orang mengira bunga matahari hanya cocok untuk mempercantik taman. Tapi kalau kamu menanam jenis oilseed yakni varietas yang memang dirancang untuk produksi pangan bunga matahari, bisa berubah menjadi salah satu tanaman penyelamat paling bernutrisi saat krisis pangan melanda. Jenis oilseed ini tidak hanya indah, tapi juga menghasilkan kepala bunga besar yang penuh dengan biji. Dan biji ini bukan sembarang biji, mereka mengandung energi padat, protein tinggi, dan lemak sehat, 3 komponen utama yang mutlak dibutuhkan saat sistem pangan tidak lagi bisa diandalkan. Satu kepala bunga matang bisa menghasilkan sekitar 0,5 kg biji, dan dari situ kamu sudah bisa mendapatkan lebih dari 2.600 kalori dan 40 gram protein, hampir setara 1 hari penuh kebutuhan gizi dari hanya 1 tanaman. Menanamnya sangat ramah pemula. Bunga matahari tumbuh optimal di sinar matahari penuh, cukup ditanam di tanah yang tidak terlalu padat dan memiliki sedikit kesuburan. Jarak tanam sekitar 30 cm antar batang agar daun tidak saling menutupi. Dalam waktu 90 hari, tanaman ini bisa mencapai tinggi 1,8 sampai 2,5 meter, menciptakan barisan menara energi di kebunmu. Panen dimulai saat bagian belakang kepala bunga mengering dan berwarna coklat, sementara bijinya terlihat gemuk dan keras. Potong kepala bunga, gantung terbalik di tempat teduh dan berventilasi, lalu gosok kepala bunganya atau pukul perlahan ke ember untuk melepaskan biji. Prosesnya sangat sederhana, nyaris tanpa alat khusus, tapi nilai sebenarnya dari bunga matahari justru terletak pada kandungan lemak sehatnya. Hampir semua tanaman kebun seperti sayur dan umbi memiliki kandungan lemak yang sangat rendah. Padahal, lemak adalah kunci untuk menyerap kalori, menghasilkan hormon, menjaga suhu tubuh, dan menyediakan energi jangka panjang. Di saat kamu bergantung pada makanan hasil kebun sendiri, kekurangan lemak bisa mempercepat kelelahan fisik dan gangguan metabolik. Nah, bunga matahari menutup celah itu, dan hebatnya lagi, biji dalam cangkangnya bisa disimpan hingga 1 tahun penuh tanpa harus diproses. Cukup simpan di tempat sejuk dan kering, kamu sudah punya cadangan gizi yang bisa diandalkan kapan saja. Soal benih, kamu tidak perlu membeli apapun. Biji yang kamu konsumsi hari ini bisa langsung jadi benih musim depan. Sisihkan saja segenggam dari panenmu, simpan rapi, dan tanam kembali saat musim tiba. Mudah. Berkelanjutan, gratis. Kenapa bunga matahari masuk dalam daftar ini? Karena dari semua tanaman, bunga matahari menawarkan kepadatan kalori dan protein yang tak tertandingi, terutama saat kamu menjalani hari dengan kerja fisik dan akses makanan terbatas. Ini adalah tanaman yang bisa kamu andalkan, mudah ditanam, hemat tempat, disimpan lama, dan sangat bergizi. Dan tanaman berikutnya akan membuka level baru, karena tidak hanya memberi makan tubuhmu, tapi juga memulihkan kesuburan tanah, sebuah elemen kunci untuk sistem kebun berkelanjutan yang tangguh dalam jangka panjang. Nomor 1, kacang polong, tanaman yang memberi makanmu dan menyuburkan tanah. Inilah tanaman yang mengikat semua sistem kebun bertahan hidup menjadi satu kesatuan, kacang polong. Kenapa? Karena tanaman ini memberi makan tubuhmu sambil juga meregenerasi tanah tempat kamu menanam. Kacang polong termasuk dalam keluarga legum yang punya kemampuan langka. Mengikat nitrogen dari udara dan menyimpannya di akar, lalu melepaskannya ke tanah. Artinya, kacang polong menyuburkan tanah secara alami,
Dalam kebun bertahan hidup di mana kamu tidak bisa lagi bergantung pada pupuk buatan atau pasokan luar, ini adalah keuntungan besar. Tapi tidak hanya soal tanah. Kacang polong juga sangat cepat tumbuh, produktif, dan fleksibel. Kalau kamu tanam jenis shallot pea, kacang kupas, kamu dapat sumber protein kering seperti kacang kering. Kalau kamu tanam snap pea, kacang polong manis, kamu bisa panen sayuran segar dalam waktu kurang dari 2 bulan. Keduanya tumbuh merambat, artinya sangat hemat tempat. Satu teralis setinggi 1,8 meter bisa menghasilkan 2,5 sampai 5 kilo marak kacang polong dalam satu musim. Tanaman ini juga ramah musim dingin, kamu bisa mulai tanam begitu tanah bisa diolah, bahkan sebelum musim dingin sepenuhnya berakhir. Mereka tahan terhadap embun beku dan akan mulai panen lebih cepat dibanding tanaman lain. Untuk kacang kupas, panen saat polongnya kering dan gemuk. Untuk snap pea, panen saat polong terasa renyah dan penuh. Menyimpan benihnya juga sangat mudah. Biarkan beberapa polong matang dan mengering langsung di batang. Setelah warnanya coklat dan kering, kupas, keringkan, dan simpan di tempat teduh. Benih kacang polong bisa bertahan hingga 3 tahun jika disimpan dengan benar. Jadi, kenapa kacang polong layak menempati posisi teratas dalam daftar tanaman bertahan hidup? Karena mereka memberi lebih dari yang mereka ambil. Kamu tidak hanya mendapatkan makanan tinggi protein, tapi juga tanah yang makin subur untuk musim tanam berikutnya. Dalam skenario bertahan hidup jangka panjang, di mana kesuburan tanah jadi batas utama, kacang polong adalah investasi berkelanjutan untuk panen tahun demi tahun. Dan disinilah letak kekuatannya. Kamu tidak hanya menanam untuk bertahan, tapi juga untuk memperbaiki. Dengan kacang polong, setiap musim panen adalah juga musim pemulihan. 8 tanaman saja itu sudah cukup. Kamu tidak perlu menanam 20 jenis sayur atau membangun sistem pertanian rumit dengan teknologi tinggi. Dalam situasi darurat atau saat ingin membangun ketahanan pangan keluarga, 8 tanaman inti yang tepat sudah bisa mencukupi kebutuhan harian. Menghasilkan kalori dalam jumlah besar, bisa diawetkan tanpa listrik, dan yang paling penting bisa ditanam ulang dari benih yang kamu simpan sendiri. Mungkin kamu bertanya, loh, kok jagung tidak termasuk? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ya, jagung memang mudah tumbuh dan bisa disimpan lama. Benihnya pun gampang disimpan, tapi masalahnya ada di efisiensi lahan. Satu batang jagung biasanya hanya menghasilkan 1 atau 2 tongkol. Untuk mendapatkan kalori yang berarti bagi satu keluarga saja, kamu butuh menanam puluhan bahkan ratusan batang. Itu artinya kamu perlu lahan besar, dan itu bukan sesuatu yang semua orang punya. Kalau kamu tinggal di desa dengan hektaran tanah, jagung mungkin layak ditanam. Tapi kalau kamu hanya punya kebun kecil di belakang rumah, atau bahkan cuman halaman sempit di perkotaan, jagung bukan pilihan paling efisien. 8 tanaman yang tadi kita bahas jauh lebih unggul dalam hal hasil per meter persegi, dan semuanya lebih mudah disesuaikan dengan kondisi lahan terbatas. Sekarang, mari kita jujur. Waktu terbaik untuk mulai menanam adalah sebelum kamu membutuhkannya. Hari ini, benih masih murah dan informasi masih mudah diakses seperti video ini. Tapi, saat semua orang mulai sadar bahwa supermarket tidak selalu bisa diandalkan, perusahaan benih bisa kehabisan stok selama berbulan-bulan. Kamu tidak ingin berada dalam posisi baru mulai belajar menanam saat orang lain sudah mulai panen. Jadi, kalau kamu serius ingin membangun ketahanan pangan rumah tangga, coba jawab satu pertanyaan ini di komentar. Tanaman apa yang akan kamu tambahkan ke kebun bertahan hidupmu? Dan kalau kamu ingin belajar bagaimana menyiapkan semuanya dengan cerdas, bukan panik, saat semuanya sudah terlambat, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena channel ini akan terus membagikan strategi praktis untuk membangun kebun yang produktif, hemat tempat, dan tahan krisis, semua dimulai dari langkah sederhana hari ini.